Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga tetap semangat, jaga kesehatan selalu, dan semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih belajar tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat ya. Nah, kita akan belajar mengenai jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Apa itu otot? Otot adalah alat gerak aktif pada manusia. Otot merupakan sel-sel yang menonjol dan bergelombang tepat di bawah kulit manusia. Otot tersusun dalam lapisan bersilang ke arah bawah sampai ke tulang. Otot terdapat di hampir seluruh tubuh manusia, termasuk kaki dan tangan. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. Setelah otot kontraksi, otot akan relaksasi atau istirahat. Seperti itu. Ada kontraksi dan relaksasi. Kita akan belajar mengenai jenis otot berdasarkan letak dan fungsinya, yaitu ada otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Mari kita belajar bersama-sama pada otot polos. Otot polos adalah otot yang mampu menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan atau bekerja tanpa kesadaran. Artinya, otot ini bekerja tanpa dipengaruhi oleh otak. Jadi, tanpa kita kendalikan, otot itu akan bekerja sendiri. Otot polos terletak pada organ paru-paru, pembuluh darah, lambung, dan usus halus. Fungsi otot berbeda-beda berdasarkan jenis dan letaknya. Misalnya, fungsi otot polos yang terletak pada paru-paru, fungsinya untuk mengatur aliran udara pada paru-paru. Pada lambung, gerakan lambung menghasilkan makanan. Pada pembuluh darah, fungsi otot polos untuk mengendalikan tekanan darah dan aliran oksigen ke seluruh tubuh. Jadi, fungsi otot polos tergantung letaknya. Letak otot polos tersebut. Nah, ini gambar penampakan otot polos. Otot polos dibentuk oleh sel-sel berbentuk gelondong. Ini bergelondong di mana kedua ujungnya runcing. Di kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu sel inti. Ini satu sel inti. Jadi setiap gelondong hanya ada satu sel inti. Ini bentuk penampakan otot polos. Selanjutnya kita belajar mengenai otot lurik. Apa itu otot lurik? Otot lurik adalah otot yang menggerakkan anggota tubuh sesuai dengan keinginan kita. Otot lurik lebih dikenal dengan otot rangka. Mengapa dinamakan otot rangka? Karena otot lurik melekat pada rangka tubuh atau melekat pada tulang manusia. Bagaimana fungsi otot lurik? Karena melekat pada tulang manusia, maka otot lurik berada di seluruh tubuh manusia. Fungsinya, misalnya untuk menggerakkan tangan dan kaki, berarti otot lurik ada pada tangan dan juga kaki. Untuk berjalan, berlari, berenang, dan lain-lain. Gerakan mulut dan lidah yang bergerak normal. Gerakan mulut dan lidah yang bergerak normal, berarti otot lurik juga berada pada bagian wajah. Bagaimana dengan kenampakan otot lurik? Nah, ini kenampakan otot lurik. Berbentuk silinder dan panjang, melekat pada rangka atau tulang manusia.
Bekerjanya pun secara sadar dengan perintah otak. Itu tadi mengenai otot lurik. Selanjutnya ada otot jantung. Apa itu otot jantung? Otot jantung jelas otot yang hanya melekat pada organ jantung, makanya dinamakan otot jantung. Apa fungsinya? Fungsi otot jantung untuk memompa darah pada jantung ke seluruh tubuh. Bagaimana kenampakannya? Nah ini kenampakan otot jantung. Otot jantung ini bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat. Otot jantung adalah perpaduan antara otot lurik dan otot polos, berbentuk silinder dan juga meruncing. Itu tadi mengenai otot jantung. Tadi kita sudah belajar mengenai jenis-jenis otot manusia berdasarkan letak dan fungsinya. Ada 3, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Selanjutnya kita belajar mengenai sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Kita telah mengetahui bahwa tulang dan otot bekerja secara bersama-sama. Tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Tulang satu dengan tulang lainnya dihubungkan dengan sendi. Nah, dalam rangka tubuh kita, antara tulang satu dengan tulang yang lain dihubungkan dengan sendi. Ada berapa macam sendi pada tulang kita? Nanti kita belajar macam-macam sendi pada tulang. Yang pertama ada sendi putar. Kita lihat ada pada bagian leher dan juga tengkorak. Dapat digerakkan memutar. Ini ada sendi putar. Gerakannya memutar. Contohnya pada pertemuan tulang leher dengan tengkorak. Contoh gerakannya seperti kita menggelengkan kepala ke arah kanan dan kiri. Jadi arahnya memutar. Gerakannya memutar. Namanya sendi putar. Pada tulang leher, sendi putar ada pada tulang leher dan tulang tengkorak. Ini sendi putar. Selanjutnya ada sendi engsel. Sendi engsel ini hanya dapat digerakkan ke satu arah. Ini contohnya ada pada lengan atas dengan tangannya kita. Apa itu sendi engsel? Nah, sendi engsel digerakkan ke satu arah saja. Engsel satu arah saja. Contohnya ada pada tempurung kaki. Ini tempurung kaki. Setelah itu bagian pergelangan tangan, tulang lengan atas dengan tulang hasta, dan juga pada pergelangan tangan. Ini sendi engsel. Setelah sendi engsel ada sendi peluru, yaitu bergerak ke semua arah. Ada di bagian tulang panggul dan tulang paha. Nih, sendi peluru. Mari kita lihat bersama-sama mengenai sendi peluru. Sendi peluru, sendi yang dapat bergerak ke semua arah. Jadi ada di bagian tulang panggul dan tulang paha. Ini sendi peluru. Dan juga pada bagian bahu dan lengan. Juga termasuk sendi peluru. Selanjutnya ada sendi pelana. Digerakkan ke dua arah. Sendi pelana hanya dapat digerakkan ke dua arah. Di bagian mana sendi pelana? Tadi sendi pelana digerakkan ke dua arah. Contohnya terdapat di antara tulang telapak tangan dan juga ibu jari. Jadi sendi pelana antara tulang telapak tangan dengan tulang ibu jari. Nah ini sendi pelana, hanya bergerak ke dua arah. Selanjutnya ada sendi geser. Di bagian
pergelangan kaki, tulang pergelangan kaki. Namanya sendi geser hanya dapat menggeser. Ini sendi geser di bagian tulang pergelangan kaki. Nah, ini contoh gerakannya seperti contoh gerakan kakinya hanya ke atas, ke bawah, ke kanan atau ke kiri. Ini contoh sendi geser. Ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Ini tadi penjelasan mengenai sendi-sendi pada tulang. Jadi ada 5 macam sendi pada tulang. Sendi putar, gerakannya memutar. Sendi engsel hanya satu arah. Sendi peluru bergerak ke semua arah. Sendi pelana hanya dapat digerakkan kedua arah. Kalau sendi geser, menggeser. Kamu dapat melihat atau mempelajarinya mengenai sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot pada buku tematik halaman 47 dan 48 ya. Selanjutnya kita belajar mengenai macam-macam gerak otot pada manusia. Selain sendi, otot juga memiliki macam-macam gerak. Berikut macam-macam gerak otot pada manusia. Ada gerak menekuk atau meluruskan. Menekuk atau meluruskan. Gerakannya dilakukan pada bagian sendi engsel dan pelana. Untuk gerak menekuk dan meluruskan, hanya ada pada bagian sendi engsel dan sendi pelana. Contohnya gerak lutut, siku, dan ruas-ruas jari tangan. Nah, ini contoh gerak menekuk atau meluruskan. Ditekuk, luruskan. Tekuk, luruskan. Ini contoh pada sendi engsel. Jadi sendi engsel hanya bergerak ke satu arah saja. Ada lagi ini bagian lutut. Tekuk, lurus. Gerak menekuk, lurus. Ini juga sama pada sendi engsel. Selanjutnya ada gerak menurunkan atau menekan ke bawah, yaitu gerakan menggunakan bagian tubuh. Contohnya gerak menghentakkan kaki dan menekan benda menggunakan tangan. Ada gerak menaikkan, yaitu gerakan yang dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh. Contohnya saat mulut terbuka kemudian kembali tertutup atau saat kita menguap. Ada gerak memutar, yaitu gerakan dilakukan pada sendi putar. Sendi putar tadi sendi yang digerakkan memutar. Contohnya tadi kita menengok, gerakan kepala menengok kanan dan kiri. Dan juga sendi peluru. Tadi sendi peluru bergeraknya ke semua arah. Contohnya pada tulang panggung dan tulang paha. Terus ada gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Dilakukan dengan menjauhkan dan juga mendekatkan tubuh. Contohnya gerak merentangkan tangan, yaitu dijauhkan dulu, baru didekatkan kembali dan menggerakkan kaki ke arah samping. Ini tadi macam-macam gerak otot pada manusia. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia mengenai identifikasi ide pokok dalam teks lisan. Teks lisan bisa berupa teks percakapan atau teks bacaan yang dibacakan secara lisan. Kita ingat kembali, ide pokok merupakan inti atau dasar pembahasan dari sebuah teks bacaan. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan yaitu: yang pertama, dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Catat semua peristiwa yang sedang dibicarakan dalam teks. Kemudian, tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti dari teks lisan. Setelah itu, tentukan ide pokoknya dari teks lisan tersebut
berdasarkan kalimat utama yang telah ditentukan. Lalu tulis ide pokok dari teks yang didengar ke dalam tabel supaya lebih jelas dimasukkan ke dalam tabel. Menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Berikut langkah-langkah menceritakan kembali isi teks bacaan berdasarkan ide pokok. Yang pertama, catatlah informasi-informasi penting yang disampaikan dalam teks, baik teks tulisan maupun teks tulis. Yang kedua, buatlah ide pokok dari teks yang dibaca atau yang didengar. Jadi, tentukan dulu ide pokoknya dari teks yang dibaca atau yang didengar. Buat kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. Yang keempat, buatlah beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi penting dari teks atau kalimat penjelas. Perhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat kalimat. Saat membuat kalimat, kita harus memperhatikan ejaan dan pemilihan kata. Yang keenam, susunlah kalimat utama dan kalimat pengembang atau kalimat penjelas hingga menjadi teks yang baru dan urut. Itu tadi penjelasan mengenai langkah-langkah menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Selanjutnya adalah muatan SPDP, yaitu ragam gambar pada ragam cover. Ragam cover terbagi menjadi dua, yaitu cover berdasarkan kebutuhan buku dan juga berdasarkan tampilan atau desainnya. Cover berdasarkan kebutuhan buku ada beberapa macam. Nih, contohnya ada cover pada buku pendidikan. Ada cover mengenai buku masakan. Selanjutnya, ada cover pada buku cerita. Jenis gambar yang digunakan pun berbeda-beda. Ada yang menggunakan ilustrasi, ada yang menggunakan foto asli, ada yang menggunakan gambar yang mewakili buku tersebut. Selanjutnya, cover berdasarkan tampilan atau desainnya. Nah, ini cover berwarna hitam putih dan jenis hurufnya sederhana. Warnanya cuma hitam putih. Jenis hurufnya pun sederhana. Selanjutnya ini cover dengan penuh warna dan gambar. Jadi untuk cover berdasarkan tampilan atau desain ada yang berwarna hitam putih dan juga penuh warna dan bergambar. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan semoga kamu pun bisa memahaminya ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika banyak-banyak kata atau kalimat yang kurang berkenan. Mari bersama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.